Allah bestinya kata Ani. Besti, Lisa emang maju terus pantang mundur nih lawan RK. Setelah sebelumnya RK nggak hadir di sidang perdana dalam gugatan yang ia layangkan di PN Bandung, RK yang kembali nggak muncul dalam sidang mediasi belum lama ini pun membuat pihak Lisa bete besti. Dan diduga merasa kubu RK tidak beretikat baik karena ketidakhadirannya yang disampaikan lewat surat melalui pengacaranya dianggap alasannya kurang masuk akal. Lantaran menurut kubu Lisa RK udah nggak kerja. Bahkan kubu Lisa hingga ingin adanya denda jika RK nggak nongol lagi sebesar 10 juta per hari. Dan sayangnya hal tersebut justru disebut kubu RK adalah cari sensasi. Gimana maksud? Kami mengacu dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa mediasi itu harus dihadiri oleh prinsipal langsung. Ya. Jika tidak hadir di pasal 7 berarti dianggap tidak itikat baik. Tadi alasan dari lawyer tergugat Bapak Ridwan Kamil tidak bisa hadir dan menguasakan seluruhnya kepada kuasa hukumnya dikarenakan sibuk kerja. Yang saya tanyakan sibuk kerjanya sibuk apa? Beliau sudah tidak pejabat publik, beliau sudah sipil, dan surat yang dikasih oleh tim kuasa hukumnya adalah surat resmi pribadi dari Bapak Ridwan Kamil. Ya alasannya kerja dan tidak bisa disebutkan. Sedangkan dalam perma itu jelas, kalau misalkan prinsipal itu tidak bisa hadir, apa alasannya? Satu, memang pekerjaan itu jelas misalkan tugas negara. Yang kedua, dia memang sakit. Ternyata memang tidak ada juga surat sakitnya. Kalau sudah dikuasakan kepada pengacara, itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar perma, karena ada alasannya. Surat kan sudah disampaikan. Kemarin itu saya sampaikan kepada Hakim Mediator Pak Panji langsung. Pak Panji merespon itu karena sudah ada suratnya. Untuk menyatakan tidak sah atau tidak itu kan Hakim Mediator, bukan para pihak yang berperkara gitu loh. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kalau ada problem atau suara-suara miring ketidakhadiran Pak Ridwan Kamil yang menyatakan tidak beretikat baik, itu keliru dan salah besar. Di mediator saya disampaikan bahwa kalau ketidakhadirannya Bapak Ridwan Kamil ini jangan menjadi menghambat proses hukum di keperdataan. Maka dari itu kami memohon kepada majelis hakim dan akhirnya disetujui bahwa mediasi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Bahwa tergugat tidak hadir. Beda dong kalau kita bertemu prinsipal Ridwan Kamil dengan klien kami ini. Wah, tergugat tidak hadir. Beda dong kalau kita bertemu prinsipal Ridwan Kamil dengan klien kami ini. Yang kita bicarakan kan fundamental. Kuasa hukum kan tidak punya hati nurani bahwa bagaimana Lisa memperjuangkan anaknya. Atas perbuatan Lisa dan Ridwan Kamil lahirlah seorang anak. Ya. Anak ini perlu hak identitas. Kok dia tidak bisa datang gitu loh. Alasannya tidak sah. Dan majelis hakim pun menilai alasannya itu tidak sah. Karena alasannya itu hanya surat yang ditulis dia sendiri pakai tanda tangan. Saya bertanda tangan Ridwan Kamil begini segala macam karena alasan dia bekerja. Dan dia nggak bisa sebutkan kerjaannya apa. Coba Bapak Ibu tanya sekarang kerjaannya Bapak Ridwan Kamil apa sekarang? Bang, tadi katanya arsitek gitu, gimana Bang? Ya, kalau arsitek kan dia jelas ada. Mana surat perintah kerjanya? Dia lagi ngerjain proyek apa? Kok nggak hadir? Ini Bandung loh, ini dekat rumah dia. Paling 10 menit. Kami dari Jakarta, 2 jam. Iya, itu artinya dia tidak memahami hukum acara. Ya saya agak ya seharusnya pengacara beliau menjelaskan bahwa tidak ada aturan seperti itu. Kalau LM-nya mau hadir setiap dalam persidangan, ya itu hadir, silakan. Secara hukum itu tidak ada kewajiban untuk hadir. Pak Ridwan Kamil ngapain hadir, kan sudah memenuhi ketentuan dan sudah memberikan kuasa kepada kuasa hukum. Jadi kalau beliau hadir, ya mungkin cari sensasi aja.
Nah kan, anyway, bukan Lisa kalau nggak tanpa gebrakan Besti. Dalam mediasi yang gagal kemarin lantaran ketidakhadiran RK, kubu Lisa dalam wawancaranya usai sidang mediasi mengatakan untuk sidang berikutnya akan masuk ke pokok perkara, di mana akan disiapkan bukti, saksi, dan fakta hukum yang akan membuka kebenaran yang sesungguhnya. Sementara itu pihak Lisa juga mengajukan gugatan 16,6 miliar untuk kerugian material dan imaterial yang diduga untuk biaya anak, pun dianggap kubu RK gak cuma lemah tapi merupakan gugatan halusinasi Besti. Masuk ke agenda materi pokok perkara pemeriksaannya gitu loh. Jadi kami tidak merasa untung tidak untung, justru kami lebih semangat karena apa? Akan kita buktikan fakta yang sesungguhnya di pengadilan. Fakta yang akan kita ungkap di persidangan itu akan lebih terbuka. Jadi selama ini yang banyak embel-embel, bohong, ini itu segala macam, itu kita bisa buktikan tidak. Bahwa klien kami mempunyai anak Selin itu berhak mendapatkan identitas anak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 yang mana klien kami ini sudah berjuang, dan kami harapkan juga semua rekan-rekan instansi penegak hukum. Dan satu lagi saya mau menyampaikan bahwa kami telah menyurati Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang mana untuk memantau perkara di Bandung ini dan yang di Barreskrim. Jadi semua transparan, semua adil. Itu gugatannya menurut kami ya, sekali lagi gugatannya keliru. Ini kan gugatan perbuatan melawan hukum. Kemudian di dalam gugatannya dicantumkan biaya pemeliharaan anak, kesehatan, jaminan sekolah, dan lain-lain yang angkanya sampai 6,5 miliar. Sisanya gugatan imaterial. Pertanyaannya sederhana, ada nggak hubungan hukum antara Pak Ridwan Kamil tergugat dengan LM selaku penggugat? Tidak ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya, lalu relevan nggak dia minta? Nggak relevan, nggak ada kaitannya. Kenapa? Karena harus dibuktikan terlebih dahulu ada hubungan hukum. Apa itu hubungan hukumnya? Hubungan pernikahan misalnya, pernikahan formal, atau pernikahan siri misalnya, kan begitu. Kalau ini bisa dibuktikan, maka ditambah lagi ada bukti permulaannya. Apa itu? Ada hasil tes DNA yang menyatakan bahwa ini adalah anak biologis daripada RK. Baru dia bisa menuntut dengan nilai yang disampaikan. Tapi dia belum ada pembuktian terkait hubungan, tidak ada hubungan kedua belah pihak, tidak ada hasil tes DNA, lalu menuntut gugatan ganti rugi 6 sekian miliar. Itu halunisasi namanya, gugatan halunisasi yang tanpa dasar, tanpa bukti apa-apa. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa gugatannya 16 miliar yang imaterialnya tersebut juga itu ya sekali lagi keliru dan tidak berdasar hukum. Yang sesungguhnya ada majelis hakim wakil Tuhan di negara ini yang dapat memutus perkara bagi pencari keadilan klien kami Lisa Mariana mendapatkan keadilan untuk anaknya mendapatkan identitas di negara Republik Indonesia. Sangat tidak adil bahwa seorang anak lahir di luar perkawinan tidak mendapatkan identitas, sedangkan sudah ada aturan Mahkamah Konstitusi nomor 46 yang mengatakan tidak adil jika anak di luar perkawinan itu hanya hubungan dengan ibunya saja. Harusnya bisa dipulihkan dengan bapaknya jika dilakukan tes DNA. Saya kembali bilang, semua pakar hukum di dunia ini, terkhususnya di Indonesia ini, pakar hukum tidak akan bisa yang bilang bahwa Lisa Mariana dan Ridwan Kamil itu adalah iya atau tidak. Yang bisa mengatakan itu anak RK dan Lisa hanyalah kedokteran. Dan diingat, tes DNA itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Ada anak Selin hadir klien kami Lisa, dan bapaknya yang klien kami, bapaknya si anak ini yang menurut keterangan klien kami itu yang kita suspek adalah Ridwan Kamil. Ini 3 pihak hadir datang ke rumah sakit, diambil sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jika identik, ya itu anaknya.
Jika tidak identik, ya klien kami sudah siap konsekuensi hukumnya. Koper saya. Klien saya coba kasih tahu. Koper, borgol. Borgol, silakan. Ini akan menjawab semua gugatan tersebut. Ya termasuk dengan angka yang 16 miliar tersebut yang ngawur menurut kami. Ngawurnya kenapa nggak ada dasar kok dibuatin? Ya angka itu dari mana dasar hukumnya? Kan nggak ada itu dasar hukumnya. Jadi ke depan ya tentunya semua itu akan kami jawab secara tertulis kepada majelis hakim. Di sisi lain Besti, jika sebelumnya Lisa mengatakan ingin cium tangan RK jika nanti bertemu, baru-baru ini Lisa dalam video yang beredar di sosial media nggak hanya menyampaikan keinginannya untuk meminta maaf dengan Bulov, tapi juga ingin memeluknya dan memuji kekuatan sang istri sah dari RK tersebut, Besti. Kalau masalah Bulov itu nanti kita omongin heart to heart, woman to woman. Ya Pak, minta maaf itu pasti Ibu. Ya, itu saya mewakilkan. Takut salah ngomong gue. Pelan-pelan gimana? Diam. Ya, pokoknya aku ya pokoknya silaturahmi aja, udah jangan ya. Artinya juga akan cium tangan beliau juga kalau misalnya suatu saat nanti datang pasti dia sini bersama Pak RK. Kalau misalkan Bulovnya berkenan, mau saya peluk malah Ibu. Gila kuat banget Ibu tuh, mantap jiwa. Udah gitu mau memuji bodinya yang masih bagus ya kan, perlu udah lahir anak 2 ya. Udahlah, udah aja. Tapi ungkapan yang pertama yang disampaikan mungkin. Ya nanti pokoknya nanti aja Pak. Tapi mengharapkan Bulov datang juga nggak sih? Pada saat Kan apa gini ya, sebenarnya Bulov kan nggak diharuskan hadir. Kalau dia mau hadir ya silakan, mungkin untuk mendampingi Pak Botak, ya kan apa gimana? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu, itu kan nggak ada. Di sisi lain Besti, Revalino yang membantah kalau anak Lisa adalah anak RK lantaran ia merasa kalau anak tersebut adalah anak kandungnya dengan Lisa. Dalam unggahan video yang beredar di sosial media, justru diminta Lisa untuk mandi dulu, cenah. Lah gimana maksudnya? Cek yuk Besti. Siapa lagi? Gimana tuh? Siapa lagi? Siapa lagi kan teman satu. Mandi dulu, suruh mandi dulu. Kenapa Kak? Suruh mandi dulu. Anak gue mukanya nggak ada ambon-ambonnya ya. Tapi kalau misalkan dia mengungkapkan sebuah fakta, Jangan gimana ketawa. respon kamu? Hah? Gimana respon kamu? Misalnya ada fakta yang memang benar nih, gimana buat kamu? Aku punya bukti loh. Ya namanya kebebasan sih. Kamu penasaran ya? Sampai mereka pihak sana bilang, gue tahu sampai ada suatu titik tanda di badan balita. Mana? Gue lempar pakai tisu. Dia aja di dalam penjara. Makanya gue bilang mandi dulu. Tuh liatin tuh mbaknya emosi tahu. Artinya berarti kamu nggak terlalu, ya udah biarin itu sih. Mandi nih kalau mau Serah dia ketemu aja sama gitu. teman-teman media tuh make up, pakai bajunya bagus, rapi, jangan belum gosok giginya kuning, Hervi, ya kan? Nah Besti, melihat gugatan Lisa tentang identitas anak serta gugatan material untuk biaya anak sebesar 16,6 miliar yang dipastikan oleh Lisa jika dia bersalah akan berani diborgol, apakah kubu RK akan berani juga melakukan hal yang sama ya Besti? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pastikan